Sebagaimana saudara melihat, saya menulis di whiteboard ini dengan menggunakan kaki. Saya adalah seorang penyandang disabilitas, tapi saudara-saudara, saya akan tunjukkan bahwa menjadi seorang penyandang disabilitas bukan akhir dari segala-galanya. Halo, ketemu lagi dengan saya, Mr. Inspirator Boy Tonggor Siahaan. Tadi saudara-saudara sudah menyaksikan bagaimana saya menulis pakai kaki ya di papan whiteboard ya. Saudara-saudara, tentu sebagai seorang penyandang disabilitas, untuk bisa menulis dengan kaki seperti saya itu tidak mudah. Pertanyaannya begini saudara-saudara, siapakah sebenarnya yang mengajarkan saya menulis pakai kaki? Bagaimana saudara menjawab pertanyaan tersebut? Coba saudara pikirkan. Apakah saudara punya ide, bayangan siapa? Oke, mungkinkah orang tua saya yang mengajarkan saya menulis pakai kaki? Tentu tidak. Mungkinkah saudara-saudara lain, saudara-saudara saya satu keluarga dari keluarga besar Siahaan yang mengajarkan saya menulis pakai kaki? Adakah kira-kira? Tentu saja tidak ada. Saudara-saudara, saya mau menunjukkan kepada Anda, pada saudara semua, bahwa yang mengajarkan saya menulis pakai kaki adalah kaki Tuhan. Ya, kaki Tuhan. Loh, kok bisa? Tentu bisa. Karena saya minta pada Tuhan. Ketika saya masih kecil, hampir seluruh aktivitas saya menggunakan kaki. Terkadang saya main catur menggunakan kaki. Namun ketika saya mau memasuki sekolah, saya ketika itu dimasukkan ke sekolah Yayasan Pendidikan Anak-anak Cacat, SLB, bagian D, sekolah luar biasa, tunadaksa. Tentu di sekolah itu pun tidak ada guru yang melatih saya, mengajarkan saya menulis pakai kaki. Karena tidak ada yang bisa menulis pakai kaki. Tidak ada. Tapi saudara-saudara, saya berpikir Tuhan pasti bisa menulis pakai kaki. Waktu kecil saya berpikiran seperti itu. Oh iya, pasti Tuhan bisa menulis pakai kaki. Lalu saya berdoalah, minta kepada Tuhan, Tuhan ajarkan saya menulis pakai kaki. Dan dengan ketekunan saya belajar bagaimana menulis pakai kaki dengan dibimbing oleh kaki Tuhan. Saudara-saudara, waktu kecil saya memiliki 3 orang tokoh yang saya anggap menjadi orang yang sangat menginspirasi kehidupan saya secara pribadi. Yang pertama, saya mau katakan dia adalah tokoh atau pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan sendiri, Yesus Kristus. Saya seorang Kristen. Jadi buat saya secara pribadi, Yesus Kristus adalah orang atau tokoh yang menginspirasi hidup saya. Ya mungkin saudara-saudara yang beragama lain punya tokoh agama masing-masing yang menginspirasi kehidupan saudara. Tapi buat saya secara pribadi, orang atau tokoh pertama yang menginspirasi hidup saya adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mempelajari atau belajar dari Yesus Kristus melalui kitab suci orang Kristen yang dinamakan Alkitab atau Injil. Saya membaca Injil, di situ saya sangat mengagumi Yesus Kristus sebagai orang yang mengasihi khususnya orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang miskin, dan orang-orang yang disabilitas seperti saya ini.
Saya berpikir Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang menjadi penyandang disabilitas. Bahkan Tuhan sendiri menyembuhkan mereka yang cacat. Yang lumpuh disembuhkan, bisa berjalan. Yang buta dicelupkan matanya. Yang tuli bisa mendengar. Dan yang bisu bisa berbicara. Dan saya percaya Tuhan juga akan memulihkan kehidupan saya. Saya meminta kepada Tuhan, Tuhan beri saya kemampuan menulis pakai kaki supaya saya bisa belajar lebih baik lagi. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kira-kira berapa bulan lah begitu, akhirnya saya bisa belajar menulis pakai kaki. Tokoh yang kedua yang menginspirasi saya adalah Helen Keller. Dia adalah seorang yang sejak usia 5 tahun mengalami kecacatan, yaitu dia menjadi buta, tuli, dan akibat tuli dia menjadi bisu. Ketika itu buat Helen Keller, dunia menjadi tertutup karena dia buta, tidak bisa melihat, dia tuli, tidak bisa mendengar, dan dia bisu, tidak bisa menyampaikan sesuatu isi hatinya untuk disampaikan kepada orang lain. Jadi tertutup dunianya. Namun demikian saudara-saudara, yang sungguh sangat luar biasa, dia memiliki seorang guru yang dinamakan, atau guru itu bernama Mrs. Sullivan. Mrs. Sullivan inilah yang mengajarkan Helen Keller bagaimana secara tahap demi tahap Helen Keller mengenal dunia yang baru, dunia yang selama ini telah hilang dan akhirnya dia temukan melalui bantuan Mrs. Sullivan. Saudara-saudara, tokoh yang ketiga, Thomas Alva Edison. Menarik, kenapa Thomas Alva Edison menjadi tokoh yang sangat menginspirasi buat saya. Saudara-saudara, saya melihat bahwa Thomas Alva Edison adalah seorang yang tidak kenal menyerah. Sebagaimana kita ketahui, dia adalah penemu ribuan temuan yang sudah dia buat. Salah satu yang terkenal adalah lampu pijar listrik. Dia menemukan lampu listrik yang sampai saat ini kita pergunakan. Saudara-saudara, kenapa dia tidak pernah menyerah? Meskipun banyak orang mengejek dia ataupun menganggap, udahlah Thomas, capek-capek kamu mau bikin lampu, selalu gagal. Tapi apa kata Thomas Alva Edison? Tidak. Suatu saat saya bisa menemukannya. Hanya soal waktu saja. Ketekunan, kegigihan, keuletan menjadi kunci bagi Thomas Alva Edison sehingga ia tidak menyerah. Dan itu yang membuat saya berpikir sama seperti Thomas Alva Edison. Saya tidak boleh menyerah dengan keadaan. Walaupun saya sudah mencoba ribuan kali, 1000 kali misalnya, tapi gagal, tetap saya tidak akan pernah menyerah. Sampai saya tidak mampu lagi atau tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selagi saya masih bisa berbuat sesuatu, selagi masih saya mampu berpikir secara kreatif dan inovatif, pasti ada jalan yang terbuka buat kita menyelesaikan ataupun mencari solusi dari permasalahan kita. Dari ketiga tokoh inilah sebenarnya saudara-saudara yang menginspirasi hidup saya. Banyak orang yang merasa dia tidak beruntung, merasa dia
tidak memiliki kemampuan apa-apa, tapi jangan khawatir saudara-saudara. Masih ada jalan selagi kita masih memiliki semangat untuk menggapai keinginan kita. Mari saudara-saudara, saya akan tunjukkan bagaimana aktivitas saya sehari-hari bekerja. Hampir semua yang saya kerjakan menggunakan kaki. Ini ruang kerja saya, di mana saudara bisa melihat itu ada komputer yang sudah saya nyalakan. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana saya bekerja menggunakan kaki ketika mengetik di komputer. Baik, saudara-saudara, demikian tadi saya sudah menunjukkan bagaimana saya mengetik dengan kaki di komputer. Pesan saya saudara-saudara, meskipun kita memiliki kekurangan, memiliki kelemahan, kita tidak boleh menyerah dan berpangku tangan begitu saja. Saudara-saudara, ingat bahwa saudara-saudara diciptakan oleh Tuhan sangat spesial. Janganlah saudara merasa tidak berguna bagi orang lain, bahkan bagi diri sendiri. Justru sebaliknya, saudara harus tunjukkan bahwa hidup saudara berguna bagi orang lain dan juga berguna bagi diri Anda sendiri. Setidaknya itulah yang bisa saya berikan kepada saudara-saudara untuk menginspirasi hidup saudara. Semoga Tuhan menolong saudara dan Tuhan senantiasa mengasihi saudara. Salam dari saya, Mr. Inspirator Boy Tonggor Siahaan. Bye-bye, sampai jumpa.